Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Besyal Putri Utami yang pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran di mata kuliah Hukum Pajak. Adapun tema kali ini adalah asas-asas pemungutan pajak. Nah, kalau kita berbicara mengenai asas pemungutan pajak, maka sederhananya adalah alasan apa kenapa sebuah negara itu dianggap lebih berhak dalam memungut suatu pajak. Kenapa ini muncul pada awal dalam hukum perpajakan? Biasanya negara yang paling berwenang untuk pemungutan pajak adalah seorang negara yang memiliki kebangsaan daripada si wajib pajak itu. Contohnya, misalnya kalau si A adalah warga negara Indonesia, maka Indonesia lah yang paling berwenang untuk memungut pajaknya. Demikian juga, misalkan kalau dia warga negara Australia, maka Australia yang paling berwenang untuk memungut pajaknya. Tetapi ternyata teman-teman bahwa di dunia ini semakin berkembang. Nah, informasi dan teknologi juga semakin berkembang. Dan kita juga masuk namanya di dalam era globalisasi. Bahwa menegakkan dari suatu negara ke negara yang lain yang kemudian berpindah tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain. Nah, itulah yang semakin gencar sehingga dalam suatu negara itu akan semakin banyak warga negara asing. Nah, hal inilah kemudian yang munculkan perdebatan. Misalkan, kalau si A seorang warga negara Amerika, lalu kemudian dia tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, kira-kira negara apa yang paling berwenang untuk memungut pajaknya? Apakah Indonesia karena dia tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, atau Amerika karena dia warga negara Amerika? Nah, perdebatan-perdebatan itu yang kemudian memunculkan asas-asas pemungutan pajak. Ini sehingga dalam perkembangan dunia hukum pajak, ada tiga asas utama dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan, pada dasarnya Indonesia menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri dan pengenaan pajak atas status domisili untuk wajib pajak dalam negeri. Dan ada pun 7 asas pengenaan pajak yang diakui di Indonesia, namun yang berlaku secara umum yang diakui oleh Globalization World ada 3, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Menurut Januari Sihotang SHLLM, seorang pakar hukum, mengakui adanya 3 asas pengenaan pajak yang berlaku secara umum. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asas wilayah atau domisili. Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Asas ini berlaku wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Selama warga negara tersebut berdomisili di suatu negara yang sesuai ketentuan berlaku, memiliki kewajiban perpajakan akan dipungut pajak. Asas wilayah hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak atau WP. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Sama halnya ada warga negara asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak yang dilakukan secara merata. Contohnya, Tuan A merupakan warga negara yang tinggal di Taiwan. Menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan oleh tuan tersebut tidak wajib dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, warga negara asing tersebut wajib dikenakan pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu asas sumber. Kalau dikatakan asas sumber, bahwa negara yang paling berwenang untuk memungut pajak seseorang adalah di mana penghasilan tersebut dia dapatkan. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, seandainya Indonesia mendapat asal sumber, tidak masalah dari mana keluarga negaraannya, tidak masalah di mana tempat tinggalnya, tetapi selama penghasilannya itu didapatkan di Indonesia, maka Indonesia itu paling berwenang untuk memungut pajaknya. Sikan dalam satu contoh. Misalnya seseorang itu bekerja di bidang jasa, ya misalnya dia tinggal di Singapura dan dia juga adalah warga negara Singapura, tapi memiliki bisnis di Indonesia, maka dengan asas sumber yang diterapkan di Indonesia, ia berwenang untuk memungut pajaknya sebagaimana contoh tersebut. Nah, biasanya negara yang menerapkan asas sumber ini adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, sehingga dengan pengolahan sumber daya alam tersebut akan menghasilkan banyak pajak yang masuk.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu asas kebangsaan. Nah, kalau dikatakan asas kebangsaan, artinya di sini bahwa negara yang paling berhak untuk memungut pajak seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaannya. Jadi, kalau misalnya dia warga negara Amerika, tidak peduli apakah dia tinggal di Indonesia dan tidak peduli apakah dia mendapatkan penghasilan di Australia, tapi selama dia masih tetap menggunakan kewarganegaraan Amerika, maka Amerika lah yang paling berwenang untuk memungut pajaknya. Nah, biasanya asas kebangsaan ini diterapkan oleh negara-negara maju, di mana kalau di negara maju tentu SDM-nya juga sangat berkualitas. Karena SDM-nya sudah sangat berkualitas, maka akan sangat banyak yang bekerja di luar negeri. Nah, itulah asal-asal pemungutan pajak yang berada garis diakui secara global world, yang setiap negara dalam problematikanya bersikeras dengan asas pemungutan pajak ini, yang seringkali muncul pertentangan antar negara yang satu dengan negara yang lain karena masing-masing negara merasa paling berhak untuk memungut pajaknya. Nah, selain hal di negara Indonesia sendiri telah menerapkan 7 asas pemungutan pajak yang terdiri dari asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber yang diakui secara umum, dan kemudian ditambahkan yaitu asas umum yang diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia dan diterapkan oleh setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum, dan yang kelima yaitu asas yuridis yang berdasarkan penerapan ini diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 2. Nah, selanjutnya yang keenam adalah asas ekonomis yang diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Yang ketujuh, asas finansial. Sesuai dengan asas finansial, pemungutan pajak yang berlaku didasarkan pada kondisi finansial seseorang. Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Nah, dari pajak-pajak yang diterapkan tersebut, menurut teman-teman, mana yang lebih efektif yang diterapkan di Indonesia dan apakah sudah optimal diterapkan di Indonesia? Nah, itulah tadi asas-asas pengenaan pajak atau pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Janari Sohontang SHLLM, seorang pakar hukum. Nah, kemudian menurut teori Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations mengemukakan 4 asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan four question taxation atau sering disebut the formation, yaitu yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yang adalah equality, yaitu asas kesamaan, yang pada asas ini menekankan bahwa warga negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, sehubung dengan keuntungan atau besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dalam perlindungan negara. Dan selanjutnya yaitu asas certainty atau asas kepastian. Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan tata cara pembayaran pajak, dan kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan tata cara pemungutan pajak. Kemudian yaitu Commonly of Payment. Commonly of Payment atau asas menyenangkan. Asas ini mengandung makna bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu maupun dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak atau WP. Misalnya PPh dipungut pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah Low Cost of Collection, yaitu asas efisiensi. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima. Nah, itulah tadi pembahasan tentang asas pengenaan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku dan diakui secara global world dan diterapkan di Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.